sampai 6 jutaan. Lebih. Lebih. Ya lumayan kan Pak? Lebih dari lumayan ya Pak ya. Beasiswa Kelataran Unggul ini kan merujuk ke Pergub 35 tahun 2021. Sejak beliau menjabat sebagai gubernur, beliau komitmen untuk memberikan perhatian kepada putra-putri kita yang sedang mengenyam pendidikan. Kurang lebih 8.000-an yang pendaftar. Masih ada saja yang yang data-data yang palsu. Contoh KTP, di situ barcode-nya adalah dimasukkan di situ kan mungkin di-scan adalah penjual coto Makassar. Nah, itu kan persoalan kan? Jadi soto Makassar. Iya, pasti ketahuan. Ketahuan ini kan 15 miliar. Kaltara punya cita-cita untuk lebih maju sesuai dengan visi gubernur, yaitu mewujudkan fondasi transformasi Kalimantan Utara yang kokoh sebagai beranda depan NKRI yang maju, makmur, dan berkelanjutan. Salah satunya bisa ditempuh lewat pendidikan yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Kaltara secara gratis. Dan di episode kali ini bersama dengan Gata, hari ini kita kedatangan pejabat pelaksana teknis beasiswa Kaltara Unggul 2025 dari Biro Kesra Provinsi Kalimantan Utara. Sudah ada Bapak Haji Basmar. Selamat datang Bapak di podcast Benuanta Kaltara di Hati. Sehat Pak Basmar? Ya, selamat datang. Alhamdulillah sehat Mbak Gata. Jauh perjalanan Pak dari Tanjung? Alhamdulillah cukup. Cukup jauh ya perjalanan. Dari tadi pagi sudah langsung? Dari tadi pagi. Ada ini Pak, ada kegiatan di Tarakan? Sambil mengantar anak yang kemarin kan libur, ya sampai mengantar ke pondok lagi di di sekolah SMP IT Ulil Albab, ya untuk kembali belajar lagi di boarding school. Oh ya. Baik. Nah Pak Basmar, akhir-akhir ini lagi sibuk ngapain sih Pak di kantor di Biro Kesra Provinsi Kalimantan Utara ini? Ya alhamdulillah di Biro Kesra, selain kita di pelayanan hibah lainnya, termasuk yang paling seksi sekarang adalah beasiswa. Yang lagi seksi, ya, lagi panas banget. Sekarang lagi ditunggu-tunggu oleh anak-anak kita, putra-putri kita yang sedang sementara mengenyam pendidikan. Nah ini proses tahapan daripada pencairan beasiswa Kaltara Unggul tahun 2025. Pak Basmar, kan kita tahu nih kalau beasiswa Kaltara Unggul lagi panas banget, lagi ditunggu-tunggu banget sama adik-adik kita di jenjang mulai dari SMA sampai dengan pasca sarjana. Iya. Nah, kan Pemprov Kaltara ini konsisten nih Pak memberikan bantuan pendidikan yang ditunggu setiap tahunnya. Ya, untuk beasiswa Kaltara Unggul ini sudah dimulai dari sejak kapan sih Pak? Alhamdulillah, beasiswa Kaltara Unggul ini kan merujuk ke Pergub 35 tahun 2021. Sejak beliau menjabat sebagai gubernur, beliau komitmen untuk memberikan perhatian kepada putra-putri kita yang sedang mengenyam pendidikan. Jadi beasiswa Kaltara Unggul ini mulai bergulir tahun 2021 sesuai dengan Pergub tadi. Dan alhamdulillah di perjalanan 2021, 22, 23, 24 tahun ini sudah kita berada ke tahun yang kelima, Mbak Kata. Yang kelima. Ya, dan besaran kuenya ini kurang lebih 15 miliar. Itulah yang tiap tahun yang kita kue ini bagi-bagi kepada putra-putri kita. Untuk tahun ini ada spesifik untuk Mbak Gata. Tahun 2025 ini beasiswa Kaltara Unggul ini difokuskan kepada kewenangan kita Pemprov Kalimantan Utara. Lalu kemudian tahun-tahun yang dulu 21 sampai 24 kita masih mengcover pemberian beasiswa ke ke kabupaten kota mulai SD dan SMP. Tahun ini itu sudah bergeser. Artinya nominal dan kuotanya ini insya Allah tahun ini akan meningkat, Mbak Kata. Meningkat ya Pak. Yang di 2025 ini sudah dibuka dari kapan Pak? Setelah kita rapat di awal Februari 2025, alhamdulillah kita buka di awal Juli kemarin. Jadi kita tahun ini alhamdulillah spesifikasi juga beberapa tahun yang lalu 21 sampai 2024 kita melakukan tahapan itu melalui dengan sosialisasi. Namun kami melihat dari tim manajemen beasiswa Kaltara Unggul ini
sepertinya kurang berjalan. Alhamdulillah tahun ini kita ada pendampingan. Dan kita mulai kemarin di awal Juli itu kita mulai pendampingan di asrama haji transit di Kota Tarakan. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Di Juli. Iya, di Juli ini. Alhamdulillah tahapan itu setelah pendampingan ini lalu kemudian pendaftaran. Alhamdulillah antusias daripada para pelajar kita termasuk mahasiswa kita luar biasa. Luar biasa besar ya, Pak. Kurang lebih 8 ribuan yang pendaftar. 8 ribuan sejak Juli kemarin. Juli kemarin. Sekarang sudah Agustus, Pak. Iya. Berarti apakah pendaftaran sudah ditutup ya? Udah Di ditutup. tanggal 6 kemarin ya, Iya, Pak, ya? jadi kemarin Mbak Agatha ada perpanjangan. Oh, ada perpanjangan. Ya, jadi kemarin kita sesuai dengan jukla kita itu dibuka di awal di Juli itu, kemudian ditutup di akhir Juli itu tanggal 31. Lalu kemudian masih ada perbaikan-perbaikan di dalamnya, mungkin banyak kesalahan dan typo di dalamnya. Kita perpanjang kurang lebih sepekan, jadi tanggal 1 sampai tanggal 6. Itu tahapan awal. Kemudian selanjutnya nanti insya Allah akan masih lanjut ke tahapan verifikasi. Kemudian lanjut nanti dengan validasi. Verifikasi dan validasi. Ya, verifikasi dan validasi nanti. Berarti untuk saat ini sudah berjalan yang verifikasi? Iya, verifikasi dan validasi. Iya, masih berjalan itu. Dan insya Allah untuk mulai di akhir Agustus ini sesuai dengan jadwal kita itu akan berlanjut ke validasi, mudah-mudahan sampai keluar daerah, karena kita berikan beasiswa ini adalah bukan saja yang mengenyam pendidikan di dalam Kaltara, juga yang di luar Kaltara. Alhamdulillah tersebar di seluruh Indonesia. Sampai ke luar negeri juga ya, Pak ya? Kalau tahun-tahun dari 21, 22, 23 sampai luar negeri. Tahun ini untuk sementara kita stop dulu karena anggaran untuk validasi ke sana itu anggarannya tidak mencukupi untuk ke sana. Berarti masih main di lokal. Di lokal saja anak-anak kita. Nah, kan tadi Pak Basmar sempat menyinggung masalah peningkatan kuota. Iya. Boleh nggak Pak dirincikan dari 2021 peningkatan kuotanya seperti apa sampai dengan 2025 ini? Awal untuk 2021 itu tidak bergeser dari 5 ribuan kan? Ya. Pendaftarnya itu di setiap tahun itu kurang lebih 10 ribuan. Tahun ini saja kurang lebih 7.825 pendaftar. Lalu kemudian yang batal kurang lebih 800-an atau hampir 1.000. Lalu kuota untuk tahun ini untuk 2025 ini ya, kita fokus untuk 2025 ini. Alhamdulillah karena udah bergeser daripada kewenangan pemerintah Pemprov ke kabupaten kota kita serahkan kan. Untuk dasar dan menengah itu 1.100. Ya, kemudian ada juga yang dari dari Kementerian Agama. Itu dari MIN, MAN, pondok baik di dalam maupun di luar. Itu 438. Kemudian untuk mahasiswa kita ini 3.887. Total secara keseluruhan itu 5.424 untuk tahun ini slotnya itu. Ya, mudah-mudahan kita bisa dicapai oleh mahasiswa itu sehingga tidak ada silpa lagi. Baik. Ya. Nah, dari peningkatan kuota tersebut, apakah dari nilai juga meningkat, Pak? Nilai yang diterima oleh adik-adik kita nanti setiap tahunnya? Kalau yang tahun yang kemarin 21 sampai 2004 itu kurang lebih hampir sama aja. Itu kalau misalkan yang dasar tahun yang lalu dan SLTA dan SLB kurang lebih 1 juta. Tahun ini meningkat ya 500-an untuk yang SLTA itu. Ya, kalau mahasiswa meningkat juga. Ya. Dari dari kuota dan nominalnya juga meningkat. Ya, kalau tahun yang kemarin itu S1 itu 2.250. Tahun ini menjadi 3 jutaan. Untuk S1 3.250. Kemudian S2 4.250, kemudian S3 6.250. 6.200 sampai 6 jutaan. Lebih. Ya, lumayan kan, Pak? Lebih dari lumayan ya, Ya. Pak ya. Wow, dari nilai dan kuota setiap tahunnya juga semakin bertambah. Iya, bertambah. Tapi kita mau geser dikit, Pak, agak mundur ke belakang untuk terkait tahapan. Tadi kan untuk yang di Agustus ini verifikasi dan validasi. Iya. Setelah itu akan ada apa? Setelah validasi itu, tahun-tahun dulu kan ada sosialisasi kan? Ya. Rupanya kita melihat bahwa dari tim manajemen Kaltara UI kurang lebih 50 orang ini melihat ini tidak berjalan dengan lancar. Lalu kemudian sekarang ada pendampingan. Setelah pendampingan langsung pendaftaran. Setelah pendaftaran, verifikasi dan validasi.
Setelah validasi, ya kita sudah cek semua, udah cocok, lalu kemudian nanti di SK-kan melalui SK Gubernur, lalu diumumkan. Setelah diumumkan, itu dicairkan melalui bank-bank yang sudah disepakati di Joknis itu. Ya, contoh anak kita yang ada di Kaltim Tara, ya itu wajib membuka rekening dengan Bank Kaltim Tara. Kemudian yang anak-anak kita yang punya pendidikan, baik dari pondok, MAN, MIN, ya, itu kemudian mahasiswa S1, S2 sampai S3 itu wajib membuka dengan rekening plat merah seperti BRI, BNI dan Bank Mandiri. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak Basmar. Nah, kalau di tahun sebelumnya kan kita pernah ngelihat ada penyerahan secara simbolis oleh gubernur ke penerima beasiswa. Untuk yang di tahun ini rencananya akan kapan, Pak? Apa ada gambaran di bulan apa seperti itu? Biasanya di setiap tahun kita launching kan, lalu kemudian di situ dirangkaikan dengan beberapa kegiatan-kegiatan hibah kan. Biasanya setiap tahun itu ada penyerahan secara simbolis, setiap sudah keluar SK-nya. Ketika sudah ada SK dari gubernur, kita sudah mengetahui siapa calon penerima yang sudah masuk SK, insya Allah kita berikan secara simbolis diacarakan biasanya tuh Mbak. Ya. Dan nanti akan disampaikan kepada seluruh bahwa ini Tapang ini sudah dekat untuk pencairan. Sudah dekat untuk pencairan. Ya, dekat pencairan. Tinggal menunggu untuk saja. Pencairannya masuk ke rekening masing-masing berarti ya. Cuma kadang-kadang ini anak mahasiswa kita tidak sabar. Ya, padahal ini prosesnya luar biasa nih. Ya, kita cek semua kan, mulai didikti, dicek langsung ke kampus, divalidasi langsung di kampus. Jadi bukan kita abal-abal sekedar aja kan. Ya, betul-betul kita cek kebenarannya. Kebenaran apa aja Pak yang dicek Pak? Pertama ini kan di setiap tahun masih ada saja yang data-data yang palsu. Contoh KTP, baru-baru ini ditemukan oleh tim verifikator kami, itu masih ada KTP di luar Kaltara. Setelah kita cek kebenarannya, ternyata di situ kan ada kode-kode semua dicapil kan, bahwa KTP itu katakanlah mungkin dia beralamat di Kaltarakan. Setelah dicek kop untuk di atasnya rupanya ada di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Iya, di Baru. Dan itu hampir tiap tahun ada Mbak begitu. Setiap tahun ada. Setiap tahun ada. Yang untuk anaknya sendiri atau si calon penerima ini sebenarnya ada di mana Pak? Ya mungkin yang berceritakan kawan-kawannya yang lolos memang asli. Ya, karena ini kan syarat harus KTP Kaltara, iya kan? Lalu kemudian mungkin berceritalah temannya kan bahwa di sini beasiswa ada dengan mendaftar melalui sistem informasi beasiswa Kaltara Unggul atau Sibakul kan. Akhirnya dicerita itu mendaftar lewat sistem kita. Ya, mungkin dikira kita sekedar abal-abal saja. Padahal ini kita betul cek. Dari TV Kota menemukan itu tertolak. Ya. Pak Basmar sempat menyinggung masalah Sibakul barusan. Ya. Sibakul itu apa sih Pak? Sistem atau bagaimana? Ya, jadi Sibakul itu awalnya kan tahun 21, 22, di 2003 baru kami kasih nama. Kebetulan itu proyek perubahan saya kan. Namanya Sistem Informasi Beasiswa Kaltara Unggul. Jadi kita lewat di situ calon-calon penerima mendaftar ya sistem itu. Di sistem ya, itu. Melalui web itu. Melalui web itu. Ya. Jadi di situ bisa dilihat untuk statusnya, informasinya. Betul. Semua ada di sana. Semua ada di sana. Termasuk ada keluhan-keluhan kan bisa lewat situ. Kita kan sekarang sudah ada medsos kita, media sosial kita melalui IG kita, Instagram. Ya, semua keluhan-keluhan di dalam, Mbak. Gitu. Baik, Pak Basmar. Untuk mungkin ada beberapa dari teman-teman yang belum tahu nih mekanisme alurnya tuh bagaimana. Apa mulai dari kriterianya, lalu jalurnya seperti apa, lalu dokumen yang harus disiapkan apa aja. Boleh dibantu dijelaskan nggak Pak dan dirincikan sekaligus? Ya, jadi begini Mbak Gata. Ini kan beasiswa bergulir tiap tahun kan mulai tahun 2001. Sebetulnya sih persyaratan ini itu berulang-ulang saja. Cuma kadang-kadang kita calon peserta khusus untuk mahasiswa ya. Kalau untuk dasar dan menengah itu kan harus diverifikasi melalui sekolahnya masing-masing. Yang jadi persoalan tiap tahun ini ada anak-anak yang menganggap sepele mungkin ya persyaratan itu. Syaratnya kan ya harus KTP Kaltara kan. Ya, lalu kemudian masih ada yang mengupload KTP palsu. Ya, walaupun juga asli tetapi KTP-nya itu ya buram. Ya, akhirnya tertolak lagi. Ya, dan yang paling banyak ditemukan oleh tim verifikator adalah
adanya transkrip nilai dari kampus itu tidak ditandatangani oleh pimpinan, ya pimpinan kampus. Lalu kemudian ditandatangani, tetapi itu kan bisa pilihan di situ, bisa tanda tangan, lalu kemudian distempel, lalu ada barcode. Kalau kada ada barcode itu palsu juga. Setelah di scan palsu seperti itu. Palsu. Di situ barcode-nya adalah dimasukkan di situ kan mungkin di scan adalah penjual coto Makassar. Nah, itu kan persoalan kan. Jadi suara Makassar. Iya, pasti ketahuan. Jadi kita ini mungkin dikiranya kita ya. Ternyata di tim verifikator ini ya jeli sekali untuk apa namanya dalam pemeriksaan itu. Ya. Nah, kan tadi Bapak sempat bilang kalau untuk sekolah dari tim Biro Kesra bakal langsung akomodir sama sekolahnya. Iya. Emang dari jenjang apa saja sampai apa aja, Pak? Kalau untuk tahun ini alhamdulillah kita jenjangnya itu ya mulai dari dasar dan menengah. Itu masih ada juga SLB kan, SD, SMP, kemudian SLTA, kemudian SMK, kemudian SEMU, itu juga kita cover semua. Termasuk dari Kementerian Agama juga Mbak, itu mulai dari MIN, MAN, ya pondok, baik di luar maupun di dalam, kita cover semua tuh. Dan sudah ada kuotanya masing-masing kan. Tadi dari Kementerian Agama itu, yang verifikasi dari Kementerian Agama juga tuh, itu 438 calon kita kasih kuota tuh. Dan alhamdulillah di setiap tahun mulai 2021 sampai tahun kemarin itu alhamdulillah terrealisasi semua tuh. Ya, Capai target lah. target lah masuk. Ya, Sarawang kita masuk. Pak, untuk adik-adik kita yang spesial, untuk di SLB bagaimana? Seperti itu juga langsung di sekolahnya juga. Ya, yang Untuk verifikasi. kuotanya, Pak? Kuotanya tahun ini ya karena itu gabungan dari apa namanya dari Dinas Pendidikan itu 1.100. 1.100. Ya, itu satu slot di situ. Mulai dari dasar, menengah, SLB, kemudian apa namanya SMK dan SMU. SMA dan 1.100. 1.100 kuota. 1.100 kuota. Dan setiap tahunnya pasti membludak atau Membludak lagi. Membludak lagi. Udah lagi. Dan itu verifikasinya melalui Diknas, kemudian diteruskan di sekolah masing-masing, melihat yang mana anak-anak kita yang betul-betul prestasi. Yang jelas sesuai dengan arahan pimpinan Mbak Gata bahwa beasiswa ini diarahkan kepada tepat sasaran. Lalu kemudian sesuai arahan pimpinan itu 70% yang tidak mampu, kemudian 30% yang jalur prestasi. Oh baik, Iya. kita akan ke sana nanti. Tapi sebelum itu, untuk yang sarjana dan pasca sarjana, Pak. Iya. Untuk sarjana di Kaltara sendiri itu di mana? Kalau di Kaltara kita ini seluruh perguruan tinggi ada di Kaltara. Sesuai data yang ada, yang terbesar itu di Universitas Borneo atau UBT. Ya, di sana itu kalau tidak salah kurang lebih 2.000-an tiap tahun tuh. 2.000 penerima. Penerima. Lalu yang kedua di UT. Ya, ada juga universitas terbuka kan negeri kita. Lalu tersebar di seluruh perguruan tinggi yang ada di Kaltara. Termasuk juga di Unikal, ada juga di apa namanya Politexos, baik yang ada di Tarakan maupun yang ada di Nunukan. Tarakan sampai Nunukan. Bahkan ada juga di Mbak di Malino dan KTT. Di Malino dan ya, KTT. ada Politexos juga kita di sana kan. Menyebar di seluruh Kaltara ya, Pak ya. Dan itu kita upayakan semua masuk semua. Kalau yang di luar Kaltara ada, Pak? Kalau di Kaltara itu banyak juga. Nah, di Makassar itu hampir 1.000. Terus yang terbesar juga di apa namanya Jogja, ya di apa namanya di Malang, Surabaya, Jakarta, Bandung. Untuk universitasnya Bapak ingat? Iya. Di mana aja, Pak? Termasuk di apa namanya di Gajah Mada kan, ya Brawijaya, ya Sundang Ampel ada semua, ya. Dan kalau yang besok kami kan mau ke sana untuk apa namanya beasiswa khusus di Politexos Bandung. Bandung. Iya. Jadi beasiswa ini Mbak ada dua, ada yang umum yaitu yang dibuka baik dalam maupun luar. Kalau yang khusus itu tadi baru 4 perguruan tinggi yang kita cover melalui MUU dan PKS perjanjian kerjasama. Universitas apa aja, Pak? Yang pertama adalah Borneo, itu kurang lebih 30-an. Itu tiap tahun tuh. Dan itu besarnya agak besar dia kan. Ya, namanya full kan. Kemudian yang kedua Politexos. Kalau tidak salah Politexos di sana itu kurang lebih 20-an. 20-an lebih, 21 tidak salah. Kemudian ada di Polimedia, Jakarta. Kemudian ada yang terbaru ini tahun 2005 di Unisma Malang. Unisma Malang. Ya, itu kita cover semua. Jadi 2 umum dan khusus. Seperti itu Mbak. Baik. Nah, kan untuk kriteria nih Pak, dari jalur-jalur yang Bapak singgung barusan, ada jalur umum, ada juga jalur khusus. Jalur khusus. Boleh dijelasin secara rinci satu-satu Pak, dari jalur umum bagaimana, terus jalur khusus bagaimana? Iya. Yang selama ini orang pahami kan umum.
Jadi jalurnya itu yang umum, ya itulah yang dibuka melalui apa namanya Sibakulu itu. Ya kalau jalur ini kan yang khusus itu langsung diverifikasi dan divalidasi oleh perguruan tinggi masing-masing yang masuk PKS dan MBU itu. Ya di setiap 5 tahun kita perpanjangan tuh. Kalau yang umum ya dibuka secara umum tuh. Ya baik di dalam maupun di luar. Yang tersebar di seluruh Indonesia dan anak putra-putri kita yang syaratnya tadi itu ya KTP Kaltara. KTP Kaltara. Iya. Hanya KTP Kaltara, Pak? Hanya KTP Kaltara saja, lalu ada syarat apa lagi? Ya, pertama KTP Kaltara, lalu kemudian dia bukan berstatus sebagai PNS, ASN, P3K, dan TNI Polri. Kemudian yang kedua, eh, dia harus aktif di kampus itu. Makanya kita tiap tahun kita apa namanya minta bahwa dia ada kartu KTM. KTM. Iya, kartu tanda mahasiswa. Nah, itu juga banyak yang abal-abal juga, Pak. Itu abal-abalnya gimana, Pak? Kadang-kala yang di-upload itu tidak sesuai dengan yang ada di dalam. Kadang-kala mungkin buram itu gambarnya namanya ada kelihatan situ itu. Jadi namanya buram. Iya, terus yang kedua transkrip nilai itu tidak ditandatangani lalu distempel. Ya itu yang tadi saya ulang lagi tadi. Ya ada juga yang barcode tapi abal-abal juga. Yang barcode tapi abal-abal. Iya, itu yang banyak tertolak tuh. Iya, keluar lebih tadi hampir 1.000 yang tertolak. 1.000 yang tertolak. Iya, 800-an. 800-an orang yang Iya, tertolak karena tertolak. KTP palsu dan dokumen yang palsu. Iya, padahal ini kan tiap tahun berulang-ulang. Lalu kemudian persyaratan berikutnya itu bukan dia penerima beasiswa seperti KIP, Kartu Indonesia Pintar. Kemudian yang kedua beasiswa-beasiswa lainnya. Dia kalau sudah penerima itu pasti datanya muncul supaya tidak double banding. Karena kami ini mohon maaf tiap tahun diminta data-data dari BPK. Tiap tahun Iya, data-data dari iya. Oleh karena itu di setiap tahun juga kami dari tim verifikator dan tim manajemen beasiswa Kaltara Unggul meminta juga data dari kabupaten kota. Yang mana-mana kabupaten kota yang memberikan beasiswa kan. Betul. Lalu kemudian kita saring yang ini, yang ini, yang ini. Ya, seperti itu, Mbak. Baik. Pak Basmar, secara spesifik, tadi sempat Bapak Basmar bahas terkait sistem penyaluran nih Pak. Iya, Mbak. Lalu ada yang lewat prestasi, ada juga yang lewat nilai. Nah, untuk yang secara spesifik untuk mahasiswa atau calon penerima yang kurang mampu bagaimana Pak? Iya, jadi beasiswa Kaltara Unggul ini kan, Mbak, ya mulai tahun 2021 sampai tahun ini, ya sesuai dengan kewenangan pemerintah dan kesepakatan kita di Jukla juga, telah disepakati bahwa 70% yang tidak mampu, lalu kemudian 30% yang jalur prestasi. Ya, karena di luar sana anak-anak kita ada yang mampu secara akademik, tetapi ada juga yang tidak mampu ekonomi. Ya, itulah sebabnya sehingga pemerintah memberikan slot yang lebih besar daripada tidak mampu. Lalu kemudian syaratnya itu ya kalau tahun-tahun dulu kan harus ada DTKS, ya data terpadu dari Kesejahteraan Sosial dari Dinsos. Tahun ini ya ada kemudahan itu kita berikan kesempatan untuk mengurus SKTM, ya, surat keterangan tidak mampu dari desa dan lurah. Dan insya Allah mudah sekali. Ya, itulah kemudahan-kemudahan itu. Lalu kemudian syarat untuk apa namanya, untuk yang tidak mampu itu 2,75 atau 2,7. Ya, lalu kemudian untuk yang syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa mulai dari diploma 1, 2 sampai 3 itu untuk yang prestasi ya 3,2. 3,2. Iya. Baik. Tapi saya melihat anak-anak kita ini alhamdulillah banyak juga yang apa namanya slot yang apa namanya yang tidak mampu justru IPK-nya tinggi-tinggi semua. Tuh di setiap tahun selalu bersaing IPK-nya itu 3, ke atas semua tuh. 3, ke Iya 3 ke atas. atas termasuk yang tidak mampu juga. Wow, Luar berarti biasa. 3,2 bukan hambatan bagi mereka ya Pak ya berarti. Hambatan. Iya. Cuma yang jadi persoalan ini Mbak selalu juga ada yang seperti saya katakan tadi ada yang abal-abal. Kadang-kadang yang diinput di situ 3,4 atau 3,7 tinggi kan, ketinggian kan. Lalu kemudian setelah diverifikasi dan validasi, justru IPK-nya rendah itu tertolak juga, 3,2. Makanya kita ada validasi. Jadi kita langsung ke kampusnya melalui BAK-nya, mencek langsung daripada di kampusnya untuk kebenaran daripada IPK-nya itu. Dan insya Allah itulah yang masuk nanti penerima ya. Penerima siswa. Ya, seperti itu. Baik. Kan untuk penyaluran dana penerima beasiswa ini ditransfer ke
rekening masing-masing. Ke rekening masing-masing Iya. atas nama penerima juga, Iya, pendaftar. langsung yang pendaftar dan pemohon. Kalau dia mengupload di situ atas nama rekening orang tuanya, keluarganya, terus siapa itu tertolak untuk mahasiswa ya. Langsung tertolak. Berbeda tadi untuk yang jalur untuk CLTA kan itu kan umurnya belum cukup. Di situ cukup karena yang memverifikasi adalah sekolahnya masing-masing. Dia cukup untuk orang tua, kemudian strike atau dalam kurung adalah dia yang bersangkutan. Yang bersangkutan. Itu. Masuk ke rekening masing-masing digunakan untuk pendidikan. Untuk pendidikan. Bukan untuk beli skincare Oh, atau enggak, untuk beli bisa. jajan yang lain nggak ya Pak Apalagi ya? Nggak boleh ya Pak ya? Jadi kita sudah berikan Nggak boleh. edukasi kepada anak kita ketika pendampingan bahwa ini walaupun simultan sedikit, tapi insya Allah memberikan berkah kepada anak di saat dia butuh, walaupun sedikit, itu insya Allah akan tiap tahun akan dia dapatkan. Dan Seperti membantu, itu. sangat membantu ya, sangat Pak, membantu ya. sekali. Yang penting Baik. di seputar pendidikannya, masalah skincare itu kan teknis ya masing-masing. Seperti itu Mbak. Kurang lebih sudah 5 tahun. Iya. Pemerintah Provinsi Kaltara di bawah pimpinan Bapak Zainal Paliwang itu memberikan beasiswa Kaltara Unggul ini tadi. Iya. Selama 5 tahun ini, apa ada kendala untuk perjalanan pemberian beasiswa mahasiswa Kaltara Unggul ini? Alhamdulillah, ya secara umum bahwa proses pelayanan untuk beasiswa ini mulai 2001 sampai tahun kemarin, nah ini kan sudah menuju ke tahun kelima ya Mbak. Alhamdulillah berjalan lancar. Namun demikian itu di dalamnya ada kena kendala. Terutama tadi pertama adalah masalah waktu kan. Ya karena ini kan walaupun anggarannya adalah dimurni, karena kita dikejar dengan pelayanan yang ada di Biro Kesra adalah termasuk hibah lainnya, sehingga kadang-kadang tabrakan di sana. Lalu kemudian adalah sistem jaringan kita. Ya, di setiap tahun bahwa insya Allah untuk penyaluran ini setelah melalui dari tahapan-tahapan kan, mulai dari pendampingan, pendaftaran, lalu kemudian verifikasi, validasi, SK, lalu langsung pencairan melalui rekening masing-masing. Alhamdulillah selama ini berjalan dengan lancar. Kita berdoa untuk tahun ini lebih baik lagi ya Mbak. Baik, amin. Semoga di tahun ini jadi lebih baik lagi. Dan apa ada target Pak untuk kedepannya? Sedangkan dari tahun kemarin sampai dengan tahun ini untuk dari kuota dan juga nilai ada peningkatan. Iya. Apakah di tahun ke depan akan ada target? Entah dari peningkatan kuota atau penaikan nilai mungkin untuk para penerima beasiswa Kaltara Unggul ini? Ya, mulai 2001 sampai 25 ini kan masih besarannya kan 15 miliar. Itu rencana kami kemarin dari pimpinan juga dari Biro Kesra dengan Dewan Pendidik DPR sudah membahas bahwa insya Allah tahun 2026 itu diupayakan untuk ada peningkatan. Ya, ke tahun ini kan 15 miliar. Kita berharap untuk tahun depan ya minimal 17 miliar atau kalau bisa 20 miliar. Ya, supaya nanti ini kue-kue inilah yang dibagi anak-anak kita dengan 2 jalur prestasi tidak mampu dan berprestasi. Seperti itu Mbak. Baik. Iya, itu sudah dibahas Mbak itu. Kalau untuk target di tahun depan untuk dari kuota penerima, Iya. ada target nambah nggak Pak? Yang jelas kalau ya kita berharap lah ya supaya mudah-mudahan ini bertambah nilainya kan. Pasti bertambah kuota dengan nilainya. Kuota dan nilainya tambah. Kuota nilainya tahun ini aja karena kita udah bergeser dari kewenangan kabupaten kota kita sudah kembalikan ke kabupaten kota. Alhamdulillah ada peningkatan untuk baik kuota maupun nominal. Kuota maupun nominal. Iya. Ya. Jadi dua-duanya diharapkan bisa naik ya untuk kedepannya ya. Baik Pak Basmar, untuk terakhir Pak, sekalian closing statement untuk harapan pendidikan ini kan sebagai pintu untuk kesejahteraan masyarakat. Iya. Untuk masyarakat yang maju, masyarakat yang makmur dan juga berkelanjutan. Iya. Ada harapan atau closing statement terakhir Pak untuk penerima beasiswa Kaltara Unggul ini tadi? Ya, baik begini Mbak. Alhamdulillah dengan kehadiran pemerintah melalui beasiswa Kaltara Unggul ini telah memberikan kepada putra kita yang mengenyam pendidikan baik di dalam maupun di luar Kaltara. Alhamdulillah pemerintah Pemprov Kaltara telah hadir. Walaupun simultan sedikit, tapi insya Allah akan dimanfaatkan anak-anak dengan sebagainya, insya Allah akan bermanfaat. Kita harapkan seperti itu. Lalu yang kedua, bahwa kita harapkan bahwa output dari yang kita sudah berikan, ya ini kan Kaltara ini ibarat bayi ya, yang masih tidak butuh-butuhnya untuk tenaga kerja. Artinya output ini yang di luar kita harapkan untuk berkarir atau bekerja di Kalimantan Utara, seperti itu. Jangan sampai kita berikan beasiswa, lalu kemudian orang luar yang pakai. Bukan kita menafikan bahwa kita melarang keluar untuk
berkarir atau bekerja, tapi kembalilah ke Kaltara. Contoh Pulanglah. ya pulanglah ke Kaltara. Insya Allah KIPI kan di sana kan membutuhkan apa namanya tenaga kerja yang luar biasa, yang dibutuhkan banyaknya. Makanya itu, walaupun beasiswa ini tidak memberikan apa namanya kita menjadi kaya ya, walaupun sedikit, tapi insya Allah akan dimanfaatkan dengan sebaiknya, tepat sasaran, kemudian dibutuhkan di saat anak-anak itu butuh duit itu. Saya kira seperti itu, Mbak. Baik, amin. Semoga semua harapannya bisa terwujud Iya. dan semoga untuk kedepannya target yang sudah diharapkan juga bisa terwujud Iya, ya seperti Pak itu, Basmer. Mbak. Dari nilainya, dari kuotanya, Betul. bahkan mungkin setelah para penerima beasiswa ini sudah lulus bisa kembali Kembali ke ke Kaltara. Kaltara untuk memajukan Betul. Provinsi Kalimantan Iya. Utara tercinta kita ini. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Basmer sudah datang berkunjung ke Benuanta Podcast hari ini. Baik, sama-sama, Mbak. Baik, semoga sehat selalu. Amin, amin. Semoga perjalanan selanjutnya dilancarkan. Amin. Baik. Dan terima kasih sudah menyaksikan. Dan inilah Benuanta Podcast Kaltara. Kaltara di hati. Bye-bye.